Oke ya, jadi selamat tahun baru semuanya. Kalian akan nonton video ini tanggal 1 ya, Januari 2026. Jadi kita masih konsisten ya, ada di sini ya, di series Borong Bitcoin. Sudah 32 bulan ya, jadi ini episode ke-32, sudah 32 bulan kita bikin ini, udah bertahun-tahun ya. Udah ngerasa tua mungkin gua ya, bikin Borong Bitcoin ini. Dan kita akan bikin terus setiap bulannya sebagai bukti bahwa ini adalah aset yang gue percayai. Dan aset yang gue percaya dalam jangka waktu yang panjang, 5 tahun, 10 tahun ke depan akan berbuah yang luar biasa. 2025 itu akan jadi tahun di mana kalian para holder Bitcoin tuh ngerasa bahwa aset kalian nggak bertumbuh secara signifikan. Tapi nggak apa-apa ya. Kalau kita lihat datanya, selama 5 tahun ya, lu nahan Bitcoin 4-5 tahun itu nggak ada yang pernah rugi ya. Nol kemungkinan lu rugi. Kita mungkin bisa ngelihat aset-aset lain seperti S&P ya, seperti aset-aset yang lain juga, emas ya kan, perak bahkan, naik jauh lebih tinggi dibanding Bitcoin. Tapi nggak apa-apa ya, layaknya semua aset, semua itu ada masanya dan semua ada waktunya. Ini justru saatnya menurut gue untuk kita punya conviction untuk terus gitu kan. Kita akan lihat ke depannya mungkin Federal Reserve akan ngubah kebijakannya ya, yaitu quantitative easing di mungkin 2026 Q3 atau Q4. Dan di saat itu terjadi ya Bitcoin pasti akan naik lagi. Dan lo bisa putar balik videonya di 1 Januari ini apakah gue cenayang atau enggak gitu kan. Secara makro ya kenapa Bitcoin nggak naik, karena semua uang tuh ke AI. Semua uang fund besar itu diambil sama Nvidia, diambil sama Taiwan Semiconductor, diambil sama ASML. Jadi kalau kalian tanya kenapa Bitcoin nggak naik, uangnya di Nvidia gitu. Kita lihat tapi adopsi Bitcoin sudah di sini ya, dengan Harvard nambah posisinya ya, banyak state punya fund gitu kan, negara punya fund seperti Abu Dhabi ya, seperti negara-negara besar lainnya. Gua dengar-dengar ini juga Kuwait mau ikut-ikutan ya, kita lihat nanti negara-negara berminyak ini, semoga ya semuanya ikutan untuk menabung ya aset ini untuk negaranya. Borong Bitcoin ini bukan soal timing market, tapi ini soal disiplin, konsistensi, dan juga fokus. Gue pengen buktiin ke kalian dengan uang 100 juta ini bisa jadi uang yang luar biasa ya untuk kalian semua. Untuk debat antara kuantum komputer itu bisa jadi ancaman untuk Bitcoin ini menurut gue masih jadi suatu fantasi ya, yang masih agak jauh dan ini masih di masa depan. Kalau Bitcoin itu jebol, maka gue percaya akan semua sistem keuangan kita juga akan ikutan jebol gitu. Tesis gue tetap sama, yaitu Bitcoin adalah aset langka yang memiliki scarcity secara matematis, nggak bisa diganti ya. Nggak bisa diubah oleh orang-orang yang korup, nggak bisa diubah oleh pemerintahan manapun. Bitcoin ini adalah hedging gua terhadap penurunan nilai dari mata uang. Ya kita lihat aja SGD udah 13.000 gitu kan. Karena orang akan larikan energinya, itu uang itu adalah energi. Orang akan larikan energinya ke tempat yang penyimpanannya lebih optimal. Monetary policy terbaik di dunia. Gue gak usah tebak-tebak kayak tadi antara Federal Reserve itu mau quantitative easing kapan gitu. Q3 kah, Q4 kah, 2026 atau awal 2027 gitu. Bitcoin gue tahu persis halvingnya setiap 4 tahun ya. Matematis, jelas, dan taktis. Dan ada juga yang namanya Lindy effect, di mana sebuah aset yang udah lebih lama bertahan, itu cenderung akan lebih lama bertahan lagi ke depannya. Kebanyakan orang beli Bitcoin berharap nilai naik, ya kan? Kayak kalian kebanyakan di sini yang ikut gue berharap nilai naik. Tapi Bitcoin ini adalah alternatif untuk diri gue terhadap yang namanya monetary debasement. Gue beli Bitcoin itu bukan cuma sederhana harganya naik, karena gue percaya sistem keuangan kita ini rusak. Ketika gue nanya, apa sih meaning dari hidup gue, apa sih tujuan hidup gue, tujuan hidup gue adalah untuk mengedukasi kalian bahwa uang ini rusak, karena dendam yang gue ada terhadap uang dari gue kecil adalah uangnya rusak. Gak peduli seberapa keras lu bekerja, ya ketika uang lu tuh didilusi ya 7-11% per tahunnya, sama aja bohong. Ketika lu lihat M0-nya, M1-nya itu ekspansi di rate 11,29%, tidak ada fungsinya lu nabung gitu. Karena semuanya kan jadi sampah juga dalam waktu mungkin 3-5 tahun ke depan. Uang itu seharusnya bisa nyimpen ya energi dari hasil kerja keras lu. Percuma kalau lu kerja keras tapi hasilnya jadi nol terus-terusan. Nyetak uang itu menurut gua nggak ada bedanya sama maling di siang bolong, dan gua nggak percaya akan sistem ini. Gua percaya ekonomi Austrian ya, gua nggak percaya Keynesian. Gua percaya semuanya harusnya free market, tidak ada satu sentralisasi yang ngubah, naikin naikin suku bunga, turunin suku bunga, intervensi ya kan. Cetak uang, kenapa? Karena ketika cetak uang, ini kan teorinya dari zaman-zaman dulu ya, ketika misalnya lu cetak uang, aset itu naik, rumah itu naik, mobil itu naik. Orang ketika rumahnya naik itu punya pemikiran bahwa dia lebih kaya, dia lebih pengen spending, lalu ekonomi jalan. Jadi orang bisa berdebat gitu kan, lu bisa punya teori lu, tapi menurut gua, Elon Musk dan lain-lain percaya, Jensen Huang juga percaya bahwa uang harusnya formatnya energi. Untuk bikin uang ya harus lu keluarin energi dong, jangan cuma dicetak gitu. Dan uang itu adalah Bitcoin.
Kekuasaan itu bisa dikorup, manusia bisa bohong, tapi gue percaya matematika, ya sistem itu nggak bisa bohong. Jadi gue percaya sistem, gue percaya codingan, gue percayanya matematika. Gue nggak suruh lu untuk ngertiin Bitcoin ya, gue suruh lu untuk pelajarin gimana caranya uang itu bekerja, dan gue percaya lu akan balik ke gue dan lu balik ke sini untuk akhirnya beli Bitcoin ya. Jadi tanpa lama-lama kita langsung aja borong Bitcoin. Oke, kita udah nyampe, ya kan? Ini di aplikasi Vlog, ini aplikasi gue sendiri. Jadi ini adalah exchange crypto gue, lu bisa download kalau belum punya ya di Play Store, di App Store ya. Kalau kalian tanya belinya Bitcoin di mana, belinya di Vlog ya. Jadi di sini kita akan langsung aja untuk kita beli ya Bitcoin di sini ya, jumlah pembeliannya akan kita beli. Nah, 100 juta rupiah kita lanjutkan, nah kita konfirmasi aja di sini. Nah, udah cepat sekali kita kembali ke beranda, kita lihat. Jadi total Bitcoin-nya kita punya sekitar 5,2 miliar 73 juta gitu kan. 3,58 Bitcoin. Memang rupiahnya turun karena Bitcoin memang lagi turun, tapi jumlah Bitcoin itu udah 3,5 Bitcoin sekarang. Kalau tesis gue bener, suatu saat gue percaya Bitcoin akan sampai 20 miliar rupiah. Ini kan berarti totalnya jadi 60 miliar sekian ya. Dan kita buktiin ya 10 tahun lagi gue bener atau gue salah. Kalian yang belum mulai gitu untuk borong Bitcoin, lu bisa borong Bitcoin gitu. Dari gampang sekali mulai 1.000 bisa, 10.000 bisa gitu. Gue pun bikin exchange ini bukan untuk gue mendapatkan keuntungan ya. Gue bikin ini supaya kalian bisa akses gitu. Karena gue percaya misi hidup gue adalah gue pengen benerin uang yang rusak gitu. Jadi gue edukasiin, gue bikin juga platformnya untuk kalian bisa akses dengan mudah gitu kan. Kalian tinggal transfer pakai bank kalian. Dan yang gue harap ini bisa jadi suatu revolusi dan suatu perubahan sistem moneter dunia gitu. Awalnya gue mulai dari Indonesia dulu, semuanya udah convert, kita kan mulai ke skala yang lebih besar. Jadi sampai jumpa di Borong Bitcoin episode selanjutnya.